Nama aslinya Filipus Christian. Ia bukan cuma seorang Kristen biasa, tapi lulusan sekolah pendeta di Merauke, anak dari keluarga Kristen garis keras, 7 keturunan, dan dipersiapkan menjadi gembala umat. Tapi tahun 2009, ia memilih jalan yang licik, pura-pura menjadi mualaf. Ia menipu Kementerian Agama, mengurus sertifikat mualaf palsu, demi menyusup ke sebuah pondok pesantren di Magelang, Sirrojul Mukhlasin. Misinya sangat jelas, belajar Islam dari sumber aslinya, lalu menghancurkannya dari dalam. Cukup 6 bulan saja di pesantren, pikirnya. Aku bisa kuasai syariat Islam, lalu aku balikan semuanya untuk memurtadkan umat. Namun rencana itu tak berjalan seperti yang ia harapkan. Alih-alih menemukan keburukan seperti yang sering ia dengar dari media atau gereja, Filipus justru melihat keindahan dan kebenaran Islam. Melihat santri-santri yang menangis dalam tahajud. Teman-teman yang takut kehilangan hafalan Quran hanya karena tak sengaja melihat aurat. Guru-guru yang penuh kelembutan dan keikhlasan. Batinnya berteriak, mana Islam radikal itu? Mana kebencian yang katanya diajarkan Islam? Tahun pertama ia masih kuat menahan. Tahun kedua mulai ragu. Tahun ketiga hatinya remuk. Ia akhirnya memanggil teman-teman pesantrennya dan dengan suara gemetar mengucapkan syahadat sungguh-sungguh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Teman-temannya semua bingung kenapa ia bersyahadat. Namun ia menjawab sambil menangis. Tidak, selama 3 tahun ini aku hanya menyamar. Sejak hari itu, Filipus Christian resmi menjadi mualaf dan merubah namanya menjadi Muhammad Fikri. Ia berhenti menjadi misionaris dan mulai menjadi dai. Ia dakwahkan Islam ke keluarganya sendiri. Hasilnya luar biasa. 95% anggota keluarganya masuk Islam, termasuk sang ayah yang dulu ingin menghabisinya, akhirnya bersyahadat di tahun 2023. Kini, Ustadz Filipus membina para mualaf di Manado melalui Musala Bina Mualaf dan menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Aku menyusup untuk memurtadkan, tapi malah aku yang dipeluk oleh kebenaran. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Filipus Christian itu, sorada-sorada. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat-sahabat dakwah mu'allaf yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Video itu mengundang reaksi dari kedua belah pihak, baik itu dari Bani Kufar maupun Bani Salam atau orang kaum muslimin wal muslimat, ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di video beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sempat terganggu, bahkan ratusan, bukan puluhan atau ratusan, mungkin sudah banyak lah, belasan orang-orang menelpon saya, mengirimkan chat WA kepada saya, WhatsApp, inbox, messenger, DM di TikTok dan juga di YouTube, ya. Saya dikomentari dengan pertanyaan-pertanyaan, dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Terkait hal itu banyak orang yang kemudian menontonnya dan video ini viral. Kita semua sudah tahu, saya juga sudah jelaskan lalu, bahwa viral berarti sudah di atas 1-2 juta, ya. 1 juta, ya, itu sudah masuk kategori viral, ya. Dan video saya ini ternyata lebih dari 2 juta kalau nggak salah, ya, karena 2 pekan lalu aja sudah 2 juta, ya. Rilis pertama aja sampai 2 juta, ya, 1 juta, ya. Kemudian sepekan kemudian mencapai 2 juta dan sekarang saya sudah nggak tahu, banyak, udah lebih banyak, ya. Intinya saya sudah jelaskan lalu bahwa saya tidak tahu siapa yang mengedit video ini dan kemudian menguploadnya pertama kali. Yang pasti kalau yang saya dengar dari cuplikan video ini atau rangkuman video ini dirangkum dari berbagai kesaksian saya di beberapa media sosial, YouTube, Facebook, TikTok, ya, di beberapa channel seperti channel Aristo, ya, atau Jim Media Channel, Graham, videonya Ustadz Insana Lesmoko Ginta, kemudian rahimahullah, ya, kemudian Edi Praitno dan lain-lain lagi, ya, banyak lagi, kemudian channel-channel YouTube, channel-channel TikTok pun yang kemudian menyiarkan kesaksian tentang saya, dan saya hadir mengisi podcast di video-video mereka itu, ya, di siaran-siaran mereka. Saya mengisi siaran-siaran mereka, ya, sehingga
menurut hemat saya bahwa video ini kemudian diambil dari rangkuman video-video tersebut. Oke, 15 menit ya kita buat video ini. Nah, sehingga banyak orang dari kalangan kaum muslimin, terutama pondok pesantren yang saya sebutkan beberapa waktu lalu juga menelpon saya dan mengklarifikasi, bertanya kepada saya benar apa tidak, dan saya menjawabnya dengan sebuah kebenaran, dan keterangan saya mendukung dan tidak bisa dikatakan bohong ya. Ya, ini bukan jamaahnya Yusuf Manubulu yang karang-karang, ngarang-ngarang, yang aku murtadin tapi dari pesantren katanya ini dan itu, tapi nggak jelas. Kalau saya kan jelas, pondok pesantren saya jelas, alamat saya jelas, tahun saya jelas, begitu juga sekolah Alkitab. Sekolah Alkitabnya jelas, alamatnya jelas, angkatan saya jelas, pendidiknya jelas. Ya, orang-orang yang ada, saya punya foto, saya punya bukti-bukti bahwa saya ditamatkan dari pondok pesantren, dari sekolah Alkitab tersebut. Ya, tidak ngarang-ngarang. Buat apa ngarang-ngarang ya? Nggak ada berkahnya ya. Ada keuntungan dunia mungkin, tapi tidak berkah karena dibalut dengan penipuan, kedustaan ya, taqiyah ya, dan kebohongan belaka ya. Itu tidak berkah. Nah, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saya pun diteror oleh Bani Kufar, otomatis Bani Kufar dong. Kalau muslim nggak mungkin neror kaum muslimin, mualaf apalagi kan, pasti ya. Walaupun nggak bantu, nggak nolong, nggak nopang, tapi ya nggak mungkin neror saya. Nah, sehingga video ini saya kasih judul Filipus Christian pensiun dari dunia dakwah. Kalau saya pensiun kenapa? Kalau saya tidak pensiun kenapa? Alasannya ya. Oke. Salah satu chat yang masuk pada beberapa saat yang lalu seperti ini chattingnya, atau seperti ini pesannya ya. Ini dia. Ini dia nih. Nih, coba kita baca nih. Enak ya, mantan pendeta katanya ya. Enak ya. Oke, saya buka dulu kameranya. Sorada. Ya, enak ya mantan pendeta. Dia bilang apa? Enak ya mantan pendeta, bikin sensasi lalu viral. Terus dapat donasi dan bantuan dari seluruh umat muslim dong maksudnya ini ya. Ya, bikin sensasi lalu viral dan dapat bantuan ya, dapat donasi dari Hong Kong. Nah, ini musola saya saja ya, ini nggak selesai 2 tahun. Donasi dari mana? Donasi dengkulmu ya, dari seluruh kaum muslimin juga kau bilang, dari seluruh kaum muslim, umat muslim gitu ya. Dan seluruh umat muslim membantu saya. Kalau seluruh kaum muslimin di dunia ini atau di Indonesia ini saja ya membantu saya 1.000 rupiah aja, satu orang 1.000 rupiah, udah selesai ini. Marmer semua musola Bina Mu'alaf yang sedang saya bangun ya, dan hanya berlangsung, mungkin pembangunannya hanya butuh waktu 1 bulan selesai. Ini sudah mau 2 tahun nggak selesai. Kenapa? Karena itu menandakan kaum muslimin tidak semua menopang saya, tidak semua penonton dan pemirsa subscriber saya itu adalah donatur saya ya. Ada yang suka ngatur tapi bukan donatur. Ada yang ya cuma penonton aja gitu loh. Ya, seperti itu ya. Bikin sensasi lalu viral terus dapat donasi dan bantuan dari seluruh umat muslim. Yang terharu dengan kisah yang disetting. Disettingnya di mana? Saya disetting di mana? Disettingnya di mana? Silakan polisikan saya apabila keterangan saya palsu, artinya pembohongan publik. Kan begitu. Pidana itu. Kenapa nggak berani saya tunggu? Gitu loh. Yang disetting. Pasti hidupnya enak dan diberi fasilitas. Makanya ninggalin jalan Tuhan. Pasti hidupku diberi fasilitas. Oh my God. Saya 1 tahun tinggal di sini loh. Nih, musola yang belum jadi ya, nyender sedikit di semen ya, kalau gempa bumi jatuh semua itu ya, batakonya ini, dindingnya nih semua serba manual dan belum jadi ya, diberi fasilitas ya katanya ya, diberi fasilitas apa? Mobil mewah, motor Ducati kayak Kodonditan begitu, atau mobil mewah kayak Yusuf Mansur begitu, Ustadz Yusuf Mansur misalnya, atau rumah gedongan kayak Ustadz siapa lah begitu, atau seperti pendeta Gilbert begitu, fasilitas yang kayak gitu.
Saya hanya punya rumah kecil yang mana dapur dan kamar udah nyatu di situ. Itu pun belum selesai. Aduh ya Allah, nggak ada dapurnya. Ya, ukuran 5 kali 5 ya rumah saya. 2 kamar, bikin 2 kamar sempit-sempit, 2,5 kamarnya lebarnya, dan kamar itu sudah jadi dapur. Lalu kalian fitnah saya dengan banyak fasilitas, ya. Itu pun saya, aduh ya Allah, itu pun hanya tanah yang ada yang saya bangun rumah itu hanya dikasih ya, bukan dikasih ya, dijual tapi murah ya oleh mertua saya. Kalau nggak ada mertua saya nggak tahu saya tinggal di mana. Kos-kosan, ngekos terus saya ya hari-hari ya. Makanya ninggalin Tuhanmu dengan berdakwah mungkin ya, menjual kesaksian spektakuler. Oh my God, saya katanya menjual katanya. Ya, berarti saya banyak duit dong ya. Kalau saya banyak duit, ini udah selesai. Ini udah selesai ini. Udah selesai ini. Faktanya ini sudah mau lapuk lagi, belum selesai ya. Dan kau bilang lagi bahwa seluruh kaum muslimin membantu menopang saya dengan dana, dengan donasi. Dari mana? Dari mana? Kaum muslimin yang mana? Ya. Subscriber saya 34.000 ya, 34.700, sudah mau 35.000 ya. Ya. Yang nopang saya paling 10 orang atau 5 orang. 5 orang itu udah banyak. Itu udah banyak 5 orang itu. Ya, dari yang nonton video ini pun paling 1 orang yang tergerak, dan yang tergerak itu belum tentu nyumbang atau nopang untuk membantu pembangunan musola ini. Jadi kalau ngomong hati-hati, ngomong diatur dong gitu ya. Asal kau tahu kamu berani bayar berapa yang kau mau, asal kau tak lagi menghina kasih karunia Tuhan yang telah menebusmu dari dosa. Coba lihat, tadi dibilang saya masuk Islam, kesaksian spektakuler, jalan hidup disetting seolah-olah itu settingan Tuhan kan begitu, supaya nanti ada kesaksian spektakuler dan itu dijual ya. Ujung-ujungnya kan saya nyari duit dapat donasi kan begitu. Loh, saya dituduh bikin kisah spektakuler agar dapat donasi, tapi saya dipanggil murtad lagi untuk dapat donasi, kan gila ini. Asal kau tahu kamu berani bayar berapa? Kami maksudnya ya, kami berani bayar berapa yang kau mau, asalkan kau tak lagi menghina kasih karunia. Nih coba lihat, mereka berani bayar berapa? Saya minta 1000 M. Berarti mereka bisa. Nih, kalau saya murtad berarti saya cepat kaya nih. Justru kalau saya murtad nih, kalian salah satu yang ngasih duit ke saya, kalian. Gitu loh. Tapi saya nggak memilih murtad, mending saya miskin dan kalian fitnah hari-hari supaya pahala saya, kebaikan Anda pindah ke saya pahalanya. Ya, kau tak menghina kasih karunia Tuhan yang telah menebusmu dari dosa. Bertobatlah kawan. Wih, dari dosa yang mana kok ditebus? Emang digadaikan? Nebusnya sama siapa? Pegadaian. Bang. Aduh, PA. Bertobatlah kawan, apalagi kau seorang lulusan sekolah Alkitab. Pasti maksudnya, pasti hati kecili. Pasti hati kecil kau tak akan lupa betapa besar kasih sayang dan pengampunan Tuhan. Kembalilah, pus. Saya diajak murtad lagi dengan iming-iming berani bayar berapapun, berani misalnya minta berapa dikasih. Tapi saya dituduh menjual kesaksian, buat kesaksian untuk mendapatkan ini semua. Kan lucu kalian. Sama aja kalau saya murtad karena mengejar duit ini, iman saya nggak murni cuma demi duitmu. Kan begitu. Nah, soal fitnah Anda, seandainya kaum muslimin, seluruh kaum muslimin ngasih donasi ke saya, aduh, Anda fitnahnya itu yang elegan dikit nih. Nih, ini musola sudah mau 2 tahun ya. Ini musola udah mau 2 tahun tidak selesai-selesai ya. Tidak selesai-selesai. Kenapa? Kenapa? Bukan karena Indonesia minoritas Islam. Ya. Bukan Indonesia minoritas Islam. Indonesia mayoritas Islam. Tapi mayoritas Islam itu tidak peduli dengan mu'alaf. Ini jujur-jujur aja. Sakit memang ya. Sakit. Saya buka aib saudara sendiri kan. Tidak peduli dengan mu'alaf. Ya. Tidak peduli. Ya. Mu'alaf bahkan di beberapa kampung ini wajib. Udah susah miskin, susah mu'alaf. Wajib ngasih zakat. Ya. Imamnya ini nggak sekolah kayaknya. Ya.
Bahkan jika boleh jujur, seandainya saya hanya melihat Islam itu dari sifat-sifat kaum muslimin, udah lama saya murtad. Kalau saya masuk Islam cuma karena melihat sifat-sifat kaum muslimin, sudah lama saya murtad. Sebab orang Islam banyak yang buat saya kecewa. Ya, banyak orang Islam yang bahkan menipu saya. Tapi kan itu oknum, bukan orang Islamnya, bukan ajaran Islamnya. Ngapain saya murtad gara-gara dia? Saya serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah yang menjadi hakim. Kan begitu. Ngapain saya baper dengan orang Islam yang enggak taat? Yang enggak taat, yang brengsek ya dia. Jangan bilang Islamnya, tapi orang Islamnya. Pemeluk Islam, oknum pemeluk Islamnya. Ya, dan kalau hanya melihat oknum-oknum brengsek di kalangan kaum muslimin, udah lama saya murtad. Tapi saya masuk Islam itu karena melihat Allah dan Rasulullah yang Masya Allah suri teladan bagi kita semua. Sungguh indah perangainya, suri teladan bagi saya dan Anda. Itu sebabnya aku bertahan dalam Islam, walau dalam kemiskinan ini. Walau hidup hanya makan minum dari gaji honorer 300.000 per bulan, ditambah dengan ngojek dan bawa taksi pangkalan. Nah, saya nggak malu, gitu loh. Saya nggak menyesal meninggalkan singgasana, ya, pelayanan saya dan tidur di musola ini. Saya nggak malu, saudara. Saya nggak malu, saya nggak menyesal, ya, asalkan saya tidak lagi murtad dan menjilat ludah saya menyembah anak manusia. Titik. Lagi pula saya masuk Islam bukan karena orang Islam, tapi karena ajaran Islam. Ya, sekali lagi, kau bilang orang Islam semua itu beri saya donasi semua, lalu viral dan dapat donasi bantuan dari seluruh katamu. Aduh, wahai Fulan bin Fulan, ya, Firaun bin Firaun, ya. Laknatullah, ya. Kalau seluruh umat Islam itu seandainya seperti katamu memberi donasi 1.000 rupiah saja, ya, 1.000 rupiah saja, satu orang 1.000 rupiah dari 34.000, ya, 34.000, ya, 1.000 rupiah saja setiap bulan, ya, ngasihnya 1.000 rupiah. 34.700 subscriber kan YouTube saya ini, 34.700 subscriber, pokoknya hampir 35.000. Taruhlah 30.000 itu kaum muslimin, 4.000 kufar laknatullah, ya, gitu. Atau 15.000, ya, kali 10.000 aja atau 1.000 aja tiap bulan, udah selesai ini dengan lapis marmer, musola 8x8, 2 lantai, selesai. Faktanya ini udah mau 2 tahun belum ada atas, ya, baru balkon. Sampai di balkon terhenti karena kehabisan biaya, ya, kehabisan semen, kehabisan kerikil, kehabisan besi, kehabisan paku, kehabisan biaya, bahkan masih menggantung hutang dari musola di toko yang belum dibayarkan. Tuh kan. Ya, sehingga saya pun menghentikan pembangunannya. Ya, mau dibayar pakai apa? Nggak ada, ya kan. Lalu Anda menyuruh saya begini dan meminta saya berhenti dari dakwah. Demi Allah dan Rasulullah, saya tidak akan berhenti walaupun Anda berikan rembulan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku, lalu kau memberikan dunia dan seisinya, 7 petala langit, 7 petala bumi kau tawarkan kepadaku, dan aku menjadi raja dan penguasanya. Aku lebih memilih mujahadah miskin di dalam Islam dengan orang Islam yang cuek, yang hanya jadi penonton. Aku bersabar atas mereka daripada saya harus kembali menyembah anak orang. Titik. Ya, jadi meminta saya berhenti dari dunia dakwah. Oh no. Sampai hembusan nafas terakhir ini masuk dan keluar, stop dari hidung saya, maka saya akan berhenti hari itu juga. Artinya tunggu saya mati dulu, baru saya berhenti untuk membongkar kebusukan, ya, untuk membongkar kemunafikan, untuk membongkar, ya, kebobrokan kalian, penipuan kalian, modus operandi kalian untuk mendangkalkan akidah dan memurtadkan kaum muslimin dan muslim. Saya akan berhenti setelah mati, ya, ditangkap, dipidana, dipenjara, keluar, saya dakwah lagi, ditangkap, dipenjara, saya dakwah lagi, dipenjara, saya dakwah lagi, ya. Kapan waktu saya pernah tertuduh dalam satu kasus tapi tidak terbukti, saya di penjara selama 21 hari. Di dalam penjara ada orang yang masuk Islam, bukan penjara, sel, ya, ya, titipan, cuma saya bukan narapidana, ya.
Jadi kalau saya masuk penjara, nggak akan saya berhenti. Sampai kapan? Sampai berhenti nafas ini keluar dan masuk. Ya. Jadi sekali lagi, pernyataan Anda salah. Hehehe. Yang pertama, saya tidak bikin sensasi karena fakta kehidupan saya, jalan hidup saya memang seperti ini. Yang kedua, kau bilang seluruh umat Islam membantu saya, mendukung saya, berdonasi kepada saya. Padahal sampai sekarang musola, jangankan untuk pribadi saya. Jangankan untuk pribadi saya makan dan minum, saudara-saudara ya. Ini jujur-jujur saja ya. Ya. Jangankan orang Islam itu bantu untuk makan dan minum seorang mu'alaf yang hidup pas-pasan ini berdakwah di garis terdepan fisabilillah ini ya. Untuk saya makan dan minum anak dan istri saya. Ya, jangankan untuk musola yang diperuntukkan untuk umum nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar, ukuran 8x8 mau bikin 2 lantai nggak kelar-kelar until now, atau sampai sekarang itu nggak kelar-kelar. Jadi bagaimana? Anda mau nuduh saya yang bagaimana lagi? Yang seperti apa tuduhan Anda? Ya, Anda mau nuduh saya versi apa? Tidak akan terbukti sama sekali. Anda mau bilang saya diberi fasilitas, saya nggak punya mobil mewah, saya nggak punya motor mewah mahal-mahal, saya nggak punya rumah gedongan bertingkat-tingkat, nggak ada. Gak ada, saya bahkan hanya hidup dari gaji 300.000 per bulan honor, dan itu diterima 3 bulan sekali, artinya 900.000 3 bulan. Tapi saya bisa hidup karena di desa hanya beras yang dibeli, sambal, cabai, semua itu cuman ditanam di pekarangan rumah bisa hidup. Jadi Anda salah memfitnah Filipus, saudara-saudara ya. Ya. Oke, sampai di sini saya kira mudah-mudahan Anda waras. Dan satu hal lagi, Anda mau kasih saya 1 triliun ya, saya tidak tertarik untuk menyembah anak Islam. Hanya nonton saya, nggak mau bantu saya, nggak mau topang saya, nggak mau bantu nyumbang pembangunan musola bina mu'alaf juga bodoh amat. Mereka yang berdosa, mereka yang menanggung pahala, mereka juga yang menanggung dosa. Jadi saya tidak mau ambil pusing. Demikian, salam akal waras. Tabarakallahu fikum jazilan katsiran. Sudah 22 menit. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini Filipus berhenti berdakwah malam ini.